Salam jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kemurahan Tuhan, bersyukur juga untuk segala berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita ini tetap menyenangkan hati Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan. Kita bersihkan hati kita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Mazmur pasal 132 sampai Mazmur pasal 134. Ya, demikianlah firman Tuhan, nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu, Engkau serta tabut kekuatan-Mu. Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Oleh karena Daud hamba-Ku, janganlah Engkau menolak orang yang Kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahta-Mu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahta-Mu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan melimpah. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang.
Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Nyanyian ziarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nyanyian ziarah, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah datanglah kerajaanmu. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu dalam sejarah Israel tema yang penting yang mendasari jayanya kerajaan Israel ialah ikatan perjanjian Daud sebagai raja turun-temurun atas Israel dan penetapan Allah akan Yerusalem atau Sion sebagai pusat pemerintahan Allah. Kedua tema inilah yang menjadi dasar dari para pemazmur, dan mazmur ini digubah. Mazmur ini sepertinya sedang jemaat Tuhan digunakan pada ibadah penghabisan bait Allah Salomo pada waktu itu sebagai rajanya. Kita tadi baca dari ayat 8-10 muncul pada bagian akhir 2 Salomo di 2 Tawarik 6 ayat 41 sampai 42. Bisa jadi mazmur ini dilantunkan secara berbalas-balasan atau bertanggapan sedang jemaat Tuhan. Dibuka oleh pemimpin ibadah, direspon oleh umat, lalu pemimpin ibadah mengutip janji Allah kepada Daud. Dan akhirnya sedang jemaat Tuhan ditutup oleh umat yang menyanyikan ulang janji Allah kepada Israel. Inilah yang dilukiskan oleh pemazmur pada waktu itu untuk kita juga pada hari ini. Ibadah dimulai dengan mengingat kembali kerinduan Daud untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Daud telah lebih dahulu memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, tetapi Allah tidak mengizinkan dia untuk membangun bait Allah. Sebaliknya Allah menjanjikan untuk menegakkan keturunan Daud sebagai raja atas Israel. Salomo adalah raja keturunan Daud yang diperbolehkan Allah untuk mendirikan bait suci Allah. Sedang jemaat Tuhan, tindakan Salomo mendirikan bait Allah mempertegas tugas seorang raja Israel, yaitu membawa umat mengabdi kepada Allah sebagai raja. Membawa umat mengabdi kepada Allah sebagai raja. Dengan demikian janji Allah untuk menggembalakan umatnya dari Sion terwujud melalui ketaatan keturunan Daud sebagai orang yang diurapi oleh Allah turun-temurun. Tahta Daud mengabdi pada tahta Allah. Setiap raja keturunan Daud yang takut akan Allah akan menggunakan kuasanya untuk menghantar umat untuk menyembah Allah. Dengan demikian kerajaan Allah ditegakkan. Kita mau juga dalam kehidupan kita ini dalam berbangsa dan bernegara kita, bahwa kita masyarakatnya dibawa oleh pemimpin kita kembali kepada Tuhan. Dan kita juga menginginkan dalam keluarga kita setiap orang tua, kepala rumah tangga membawa keluarganya kepada Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam negara kita dan juga dalam keluarga kita. Amin. Kita tahu sedang jemaat Tuhan, Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang menegakkan kerajaan Allah bukan hanya atas Israel, tetapi kepada seluruh dunia. Kita anak-anaknya dipercaya dan diutus memberitakan Injil kerajaan Allah kepada dunia, bahwa kerajaannya akan datang, yaitu kerajaan Yesus Kristus, bahwa kerajaannya kekal untuk selama-lamanya.
Kita tahu bahwa kerajaan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus tidak sama dengan kerajaan dalam dunia ini. Kerajaan dalam dunia ini tidak kekal dalam nama Tuhan, tapi kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Dan dia akan datang nanti untuk menghakimi kita yang benar-benar taat dan setia kepada Tuhan. Bukan untuk kemelenyapan kita, bukan. Tetapi dia mau memuliakan kita. Dia mau mengangkat kita bagi orang-orang yang percaya, yang tetap teguh beriman kepada dia dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kerajaannya akan datang kepada kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kerajaan-Mu akan datang nanti ya Tuhan, kedua kali, untuk menjemput kami orang-orang yang sungguh-sungguh yang saleh dan beriman. Kami mau ya Tuhan turut dalam kerajaan-Mu nanti. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana